Halo, welcome back to the podcast. Yeay. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga pandemi ini semakin sehat, Ya, menjaga semoga keuangan kita juga semakin sehat. semakin sehat itu sangat penting dan semoga kalian beraktivitasnya dengan lancar ya. Nggak ada produktif yang terlewatkan. Ya, dan semoga juga tentunya kalian semua sehat. Vaksin juga semoga semuanya semua mau vaksin Iya, ya. mau vaksin karena itu penting bagi Ah, Indonesia dan bagi rakyatnya. Benar. Oke, semakin kita jauh nih, Semakin semakin jauh jauh kita harus nih. ngobrol dulu nih, Oke, oke? oke. Kemarin perkenalkan, jadi gua adalah Gire. Jadi gua adalah pemilik The Podcast ini dan channel YouTube The Decasel Films ini. Dan di samping gue ini siapa sih sebenarnya? Samping gue ini adalah siapa? Jadi kenalin, nama gue Remon. Gue salah satu pekerja Gimana? di dunia industri kreatif juga lah kali Oh, ya. oke. Lebih amannya Lebih gila. amannya. Lebih amannya begitu kali ya. Ya, Jadi di industri kreatif. jadi Dan gue bakal sering kesini nih kayaknya. iya bang sering nongol sih kayaknya. Mungkin gimana? Talent kita kayak gini. Ya kalau talent sih asal ada kontaknya sih gue oke Wah, ya. oke Yang aja penting sih. bayaran jalan aja. Bayaran ya gitu ya. Oke gitu sih. Jadi ini kenalin nih Raymond. Dia adalah yang nanti sebagai nemenin gue di podcast ini juga. Kita akan membahas Yes. seluruh apa namanya seluruh konten yang isinya pastinya ada berbagai macam lah ya. Tentunya menarik-menarik semua dari setiap temanya, Iya, setiap podcastnya kita pasti menarik semua punya ya. pembicaraan yang pastinya Iya, seru banget ya seru buat banget kalian sih ya semua. bang gitu ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang mungkin baru gabung nih, mungkin baru lihat juga pertama kali, jangan lupa like dan juga subscribe Dan komen ya juga. dan Ya. komen Ya, tentunya. kalau misalnya ada komen yang positif, komen aja Ya, ya. dan tentunya kalau misalnya kalian juga merasa konten kita ini menarik buat kalian dan mungkin teman kalian juga ada yang butuh konten ini, Benar. jangan lupa Iya, share juga ke teman-teman kalian juga Iya, sih. ya jangan lupa di share ya jadi kan. Yes. Itu kan penting sih karena ini penting loh. Biar aksen loh, Oh iya. biar tembus loh. Baik. Iya, enak kan. Iya. Jadi kali ini kita Kak mau ngapain sih kita di sini? Mau bahas apa Jadi sih? kali ini kita mungkin siang-siang gini lebih seru bakal Bahas bahas masa lalu kali ya. masa lalu yang Iya, tentunya kayaknya punya bikin kita nostalgia ya. Iya. Kayaknya lu juga punya nostalgia yang begitu dalam Aduh, kayaknya. kalau itu Gimana? mungkin kita cerita di next time kali ya. Oh, next time kali Untuk ya. sampai terperincinya mungkin lain waktu. Lain Nah, waktu. yang kali benar. ini kita bakal cerita tentang dunia-dunia yang mungkin lebih familiar Gimana? dengan dunia SMA kali ya. Dunia SMA ya, kayak mungkin Iya, dunia tentunya. masih percintaan kali ya, bener ya? Yes, tentunya. Karena hari ini kita bakal bahas tentang cinta. Cinta. Wih, Jadi berat kalian yang nih. punya pengalaman yang relate, pengalaman yang sama dengan kita, ya siapa tahu ini akan membantu jalan keluarnya ya Bener gimana ya, banget, yang lagi bener mengatasi banget. hubungan gitu kan. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong masalah cinta nih, Oke, Gire. gimana? Jadi cinta itu banyak yang bilang, waduh cinta itu perlunya dibangun. Bukan jatuh cinta tapi bangun cinta tuh, kayak Bangun. lagu kan ya. Iya benar sih, benar ya. Iya, Harus ya, tapi ada juga yang bilang bahwa gimana? cinta itu Harus at the di very first sight. Nah, ini yang menarik harus nih. benar, harus di very first sight ya, benar Iya, ya. pandangan pertama tuh kayak lagunya Roma Irama tuh ya. Kayak Pandangan slang juga. pertama. Iya, bener Slang juga. slang Bener juga ya gitu kan. banget. Jadi Iya. pandangan pertama gitu kan. Jadi kayak Iya. gimana pun nimbulkan rasa cinta itu harus ada pandangan pertama, bener gak? Bener ya? Menurut gue sih Gimana? cinta pandangan pertama itu enggak sepenuhnya bener ya. Karena kalau menurut gue, Iya, gimana? pandangan pertama itu membuat kita tertarik dulu nih. Lu nggak mungkin, kalau kalau versi gue ya, Iya, lu nggak gimana? mungkin cinta seseorang ketika Tapi lu baru nggak- lihat pertama kali, men. Bener sih, Karena lu ya. nggak tahu dia gimana, lu nggak tahu seberapa jauh lu bakal cocok sama dia. Kalau Iya. kita ngomongin cinta nih ya, Heeh, cinta itu udah yang deep banget, yang ketika lu nggak ada dia lu ngerasa kehilangan banget. bener sih. Nah, bayangin aja kalau lu pandangan pertama, gimana caranya maksudnya tiba-tiba bisa lu jadi takut kehilangan dia. Menurut gue juga agak susah sih, Bener, butuh proses sih. yang harus dilalui gitu sih. Coba sih udah jadi talent gue. Aduh. Bagus sih. Iya, Bagus. kebetulan sih gue juga masih available ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang Jadi mau ngisi acara Iya. jadi bisa lah ya. atau mungkin mau kenalan sama gue juga dari pandangan pertama nih ya. Boleh banget, gue terbuka dengan semua orang dari segala jenis apapun orang itu, gue pasti Iya, terima bener. sih. Gue setuju sih kayak gitu. Kalau menurut gue ya, pandangan pertama kalau gue tuh biasanya gini, kalau misal gue liat cewek biasanya gitu, kalau dia cantik dan yang benar-benar menurut interesting dari gue sendiri, gue pasti langsung suka sih bener gitu sih. Iya, suka kan, bukan Langsung cinta suka. ya. Bukan cinta. Bukan cinta ya, Iya kan? suka. Kan suka bukan berarti berarti cinta. cinta, benar Ya, kan? that's Jadi right. benar jadi situ. Oke. Jadi kita mau buka materi yang gimana dulu nih, Kak? Jadi apa yang lu punya pengalaman pandangan Tentang pertama dari itu enggak? cinta pandangan pertama ya. Sebenarnya kalau kita bilang cinta pandangan pertama itu agak cringe ya. Jadi Gimana? ya bener kata lu tadi. Jadi Iya. ketika gue lihat cewek nih pertama kali, Terus gue bukan yang langsung terus- cinta sih, tapi gua gue suka tertarik dulu kayak, tertarik dulu. wih,
ini produk bagus nih. Produk bagus gitu nih. deh. Kayak Jadi, langka nih boy. iya, langka nih boy. Langka. Kenapa? Maksudnya gue jadi tertarik dengan sosok cewek itu gitu Iya, loh. Tapi bener-bener. Kayak pengen tahu semuanya ya, ya. nah dari situlah gue baru mulai namanya PDKT. Gue baru Iya, stalking ngedenger ya, Instagram terus dia. Kalau Instagram. dulu masuk zaman Instagram belum terlalu hits ya. Zaman gue SMA kan belum terlalu hits tuh. Benar-benar. Gue masih stalk ke Facebooknya dia atau mungkin Oh, ke lu berarti main Facebook lu ya? iya dong, iya, gue bener. main line-nya dia, gue Iya, stalk di nyari-nyari line-nya dia. line-line-nya. Itu kayak begitu susah sih kayak. Gua Iya juga bener banget. kayak misalnya pengalaman gue dulu kalau misalnya ada cewek yang populer gitu kan, terus gue suka gitu kan, itu agak susah deketinnya sih kayak Iya. butuh perjuangan. Bener banget sih. Apa kayak misalnya ih gila nih cewek harus gue deketin tapi Instagramnya apa ya, namanya apa. Iya. Padahal kalau dari gue sendiri karena gue belum pernah, orangnya yang nggak bener-bener berani banget deket sama cewek yang bener-bener yang mungkin cantik banget ya Ya. kan gue gitu. Sama sih, gue juga gitu. Gimana? Ketika gue tertarik sama cewek ya, syukurnya, maksudnya gue nggak pernah yang langsung tertarik sama yang let's say lah populer atau mungkin iya. yang famous gitu. Hmm, Gue hampir dibilang nggak pernah sih. nggak pernah. Jadi, yang gue tertarik tuh adalah Cewek-cewek justru biasa yang unik-unik. yang Jadi, ordinary dibilang ordinary juga enggak juga sih, enggak karena juga. ya yang unik aja buat gue, karena gue nggak suka yang biasa-biasa gitu kan. Gue pengen tahu unik lu tuh gimana, cewek unik lu tuh gimana? Waduh, gimana ya, describe-nya sih agak susah ya, tapi ketika gue lihat pertama kali tuh klik. Nah, karena Gimana? dia kayak punya satu karakteristik yang memang cuma dia yang punya gitu loh. Jadi oh, I ya see. itu yang bikin gue tertarik sih. Jadi jadi kalau misalnya dia tiba-tiba kayak kelakuannya dari unik, jadi langsung ya, kayak entah misal nih dia yang terlalu nerd atau mungkin dia yang terlalu weird. straight, ya, Straight, ya kalau ya. kita bilang weird enggak lah ya. Ya, Gue enggak. masih suka sama cewek normal lah ya. Normal Kalau weird ya. itu agak aneh lu bilang. Ya Weird. mungkin dari mereka semua yang Ya, ya. teman-temannya weird. Cuman Kalau gue dari bilangnya unik. unik. Gitu. Ya, itu setuju sih. Ya, kalau lu gimana nih? Kalau gua suka cewek yang sebenarnya sih gua gak terlalu banyak mandang fisik ya tentunya. Yes. Kalau tipe gua sebenarnya ya. Cuman gue cuma pengen itu kalau dari dulu tuh punya cewek itu yang di bawah gua. Lebih Tingginya. muda. Oh, tingginya. Tingginya lebih di bawah Alright. gua. Tapi kalau umur, gue pengen di atas gua. Waduh, agak susah nih Ya ya. enggak, maksudnya di atas gua ya beda setahun 2 tahun lah ya. Oh, Enggak baik. sampai kayak tua yang 45 tahun, yang 30 tahun enggak juga baik, gitu. baik. Enggak bisa yang beda setahun 2 tahun gitu. Kenapa? Karena gini, karena gue orangnya agak-agak susah terbuka untuk secara minded ya. Jadi kan misalnya kalau gue punya cewek yang secara minded yang bener-bener terbuka banget, jadi gue bakalan kayak aman aja gitu, kayak bener-bener kayak dia tuh, wah ini kayak cewek-cewek juga bener-bener save myself gitu. I Bener. see. Kalau Ya, kayak misalnya terus juga kalau misalnya dia ada sesuatu yang gua buat salah juga dia yang nanganin. Gue suka gitu sih. Oke, keren. Nah, buat kalian cewek-cewek nih ya merasa kriteria sama, lu bisa daftar tuh. Oh, jangan daftar kayak. Oh, enggak. Kalau daftar gue bikin list dulu nih. Oh. Gue harus pilih-pilih dulu kayaknya. Di mana Anjir. nih yang bagus nih? Berarti dari asalnya dari mana Asal gitu dari ya. asal dari mana? Follower terus berapa? follower berapa? Endorsean berapa kenceng? Iya, terus Luar ya biasa. temennya banyaknya seberapa ya gitu. Ya, kalau zaman sekarang emang kayak gitu ya, dilihatnya dari follower, dari Iya, Instagram lu. kebanyakan sih gitu sih. Kalau Ya. menurut gua tuh kalau misalnya lu punya pandangan pertama dalam cinta, lu jangan melihat apapun itu sih bener sih. Lu harus ngeliat dia dari segi ya apa adanya dia dulu aja Iya, gitu. bener banget sih. Karena gue juga bilang gini, buat kalian-kalian ya yang merasa lu bisa gampang jatuh cinta pada pandangan pertama kalian, lu harus lebih hati-hati sih, Iya karena benar sih. terkadang kulit isi itu tidak sebagus kulit luarnya. Iya Lu benar. mungkin lihat casingnya oke nih men. Casingnya Wih, mungkin bagus oke, nih, bagus tau-taunya. nih. Ternyata dalamnya motherboardnya Oh iya, prosesornya bener. nggak sesuai. Nggak Jadi sesuai, jelek iya. jadinya gitu. ya kita nggak bilang itu jelek sih. Gue bilang sih setiap orang tidak ada yang punya Perbandingan inner side-nya jeleknya jelek. Iya, Tapi cuman mereka semua unik. Kita unik. semua berbeda-beda. Cuman benar. masalah lu tinggal nyocokin aja lu Nyocokin. Windowsnya Windows berapa sih dengan prosesor yang kayak gimana kayak gitu kan. Ibaratkan horoskopnya apa? Betul. Ya, kita ngomong horoskop Oh, nih ya. iya. Kalau ngomong horoskop habis ini pasti yang bulan-bulan Leo nih ya. Belum Leo nih, Virgo. Leo Virgo. Feng Shui. Jadi Feng Shui nih. Agak kemana-mana ya. Oke, Agak kalau ke gitu Feng Shui kita ya. back to topic lagi kali ya. Kita Nah, topik ya. ini gue punya pertanyaan yang menarik nih buat gue. Gimana? Kalau misal nih kita ini udah tertarik sama satu orang nih. Iya. Waduh, gue lihat cewek atau mungkin cowok ya, kalau buat cewek-cewek nih, cowok ini menarik banget, atau mungkin buat kita nih, cewek ini menarik banget. Tapi ternyata mereka udah punya pasangan nih. Nah, kita kan nggak bisa membatasin siapapun yang datang ke kehidupan kita ya. Kita nggak bisa. Benar sih. Lu semua yang udah punya pacar nggak boleh kenalan sama gua, kan nggak bisa gitu. Iya, men. benar. Ya kan? Tapi ya namanya kita tertarik ya,
bisa datang dari mana aja, nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada ternyata yang dia sudah nikah pun ya kita nggak ada yang Nggak tahu, ada yang men. benar. Ya kan, tapi kalau dari lu gimana menanggapinya, apakah lu bakal tetap untuk coba atau gimana? Ini kalau cewek deket sama gue ya, deketin gue apa gue yang deketin Enggak, cewek? lu lihat, wih ada cewek menarik nih, tapi Ah, dia dia udah ada punya cowok, pacar gue yang atau deketin lo ya. Yes. Kalau gue sih mungkin gini ya. Kalau gue tipenya orangnya yang sebenarnya kalau gue dari sendiri adalah kalau di gue deketin cewek, gue ngeliat cewek, terus cewek itu punya pacar. Pilihan pertama gue adalah menjauh langsung. Kalau gue, Oh. kalau dari tipikal gue ya, karena gini, kalau gue karena gue nggak mau ngerusak hubungan orang, yang apalagi pacarnya dia ini mungkin temen gue sendiri, yang benar-benar istilahnya kita udah saling kenal dan saling nggak mau ngerusak hubungan teman gitu loh. Mendingan gue punya cewek yang lain yang nggak merusak hubungan teman timbang yang punya cewek ini tapi ngerusak hubungan teman sih, gitu. Berarti kalau gue simpulin ya, prioritas lu tetap temen yang nomor 1, men. Iya sih, harusnya gitu sih. Karena gue nggak mau sih kalau misalnya gue melakukan hal bodoh deketin cewek, gue harusnya ribut ke orang-orang Ya. teman-teman gue sendiri, mending nggak usah sih. Mending. Ya, tapi lucunya gini nih, terkait dengan apa yang jadi statement lu barusan. Iya. Orang pada bilang nih, loh kalau temen kan lu nggak bakal seumur hidup, tapi kalau pasangan kan lu bawa mati sampai mati. Jadi Iya, kenapa lu harus korbanin temen daripada cewek lu gitu? iya benar itu statementnya benar tuh. Yang lu ngomongin benar, cuman dari gue sendiri gitu loh. Kan cewek ini kan udah punya pasangan. Logikanya udah punya pasangan. Dan hanya orang-orang bodoh yang mendekati cewek yang udah punya pasangan gitu, hanya orang-orang bodoh gitu menurut gua. Karena gini, cewek nggak cuma satu, cewek pasti banyak lagi yang mungkin aja tipenya ya dari kan itu dari gua ngeliatnya dari luar gitu loh, dari luarnya oke cantik, yang lain ada yang cantik tapi mungkin ada yang lebih baik lagi gitu ya dalam isinya juga gitu loh. Oh, jadi lu better avoid Better, lah ya. iya Lu better gua mundur aja, mending gua cari yang lain. Ya. Ya, walaupun gua misalnya gua pengen tahu kepo nih cewek nih misalnya kan, terus tiba-tiba tahu-taunya dia punya cowok, ya udah gua mundur aja gitu, lebih baik gua cari yang lain aja gitu loh. Oke, itu kalau dari sisi lu yang mendekati dia ya. Iya. Kalau gue sih, gue punya cerita yang lucu nih. Gimana Gue kalau lu? kebalikannya dari lu. Jadi gue tuh waktu itu Gimana? tidak ada intensi sama sekali untuk membangun suatu hubungan. Karena waktu itu gue lagi fokus-fokusnya sama kerja nih. Jadi awal-awalnya gue fresh graduate, gue kerja kan rasanya ya semangat-semangatnya tuh lagi, waduh, lu bener-bener yang 24 jam kali 7 lu buat kerjaan, men, kayak gitu kan. Nah, waktu itu ada satu mantan gue, mantan ya, kita sebut, udah mantan ya. Dia tuh deketin gue, awalnya tuh ya cuma sebagai teman doang, men. Jadi dia yang curious dengan kepribadian gue, dia bilang kepribadian lu tuh unik, men. Lu tuh punya karisma, lu tuh kayak bisa mimpin orang gitu loh. Gue waktu itu masih berpikir, apa sih lu lebay deh, gue bilang gitu kan. Gue juga cuman menjalani hidup gue apa adanya, yang menurut gue bener gue lakuin, gue bilang gitu kan. Nah, terus waktu itu lama kelamaan dia deket, dan gue baru tahu kalau dia tuh ternyata udah punya pacar, men. Ketika gue udah mulai ada rasa, gue belum pacaran nih. Ketika gue udah merasa gue nyaman nih sama nih cewek, gitu kan. Gue nyaman nih sama mantan gue bilang gitu. Tapi gue taunya dia udah punya pacar ketika dia punya masalah sama pacarnya, men. Tiba-tiba dia curhat, men. Nah, ini yang gue berat. Ini berat. Lu ngeluarin jurus gak? Jurus sebelum jalur melengkung bisa ditikung. Iya. Valentino Rossi, men. Iya, itu Valentino Rossi itu jurus banget tuh ya. Waktu itu gue galau banget, men, sumpah. Galau. Waktu itu gue pikir, aduh, gue salah nih. Ya. Iya, karena gue pikir dari awal dia tuh nggak punya pacar, men. Karena ya waktunya dia banyak di-spend sama gue juga. Jadi gue nggak berpikir dia punya cowok. Gitu. Dan ketika bareng gue pun juga dia nggak HP-an, nggak teleponan dengan sama orang lain kayak gitu. Jadi gue pikir oke lah, dia single, gue pikir gitu kan. Tiba-tiba di satu waktu dia cerita pacar gue gini. Gue langsung anjrit, gue salah dong nih, gue deketin cewek orang gitu kan. Udah ketahuan aja gitu kan. Iya, tau dia cerita, terus dia cerita tentang masalah pacarnya dia apa segala macam. Gue waktu itu masih berusaha untuk tahan perasaan gue ya. Gue masih berusaha untuk bijak, sebijaknya gue sebagai temen. Jadi gue kasih dia saran, gue kasih ini apa segala macam. Sampai pada akhirnya jadi agak ribet ya bahasanya ya. Mantannya mantan gue, ya, mantannya mantan gue itu kayak gimana gitu. Tiba-tiba dia ghosting, men. Jadi setelah mereka sebenarnya nggak ada masalah yang big deal sih. Sebenarnya masalah-masalah kecil-kecil doang. Cuman masalah nggak ngabarin apa segala macam. Terus tiba-tiba mantan gue ini ghosting, hilang. Nah, disitulah gue pikir, ya mungkin dia jodoh gue kali ya. Tuhan kasih dia buat gue kali ya. Aduh, kayaknya gitu. Mungkin dia juga milih kayaknya sih, dia berpikir juga kayaknya.
Kalau gue bilang sih waktu itu gue pikir seperti itu. Yang Yang lu pikir ya, seperti sama itu. seperti yang lo bilang barusan. Iya. Tapi ketika gue udah jalanin sampai akhirnya sudah jadi mantan, gue pikir dia bukan karena untuk mikir, tapi dia hanya mencari pelampiasan kesepiannya dia doang Mencari sih. yang terbaru misalnya. Yes, Tapi dalam ya mungkin pelampiasan dia sih. juga dalam posisi waktu itu adalah posisi sendiri Iya, ya. mungkin yang gue tangkap mungkin aja pas mantan lu itu di saat dia punya masalah, ya udah akhirnya dia pusing, akhirnya dia stres, akhirnya gue udah punya si Raymond, mending gue tinggal aja gitu. Ya bisa jadi kayak gitu sih. Jadi Cuman ya gue tidak menyalahkan mantan gue juga tidak menyalahkan siapapun mantan gue juga nggak, Iya, gue nggak menyalahkan menyalahkan. karena kenapa? Ya, balik lagi kayak gue bilang tadi, Benar. itu bukan masalah lu jahat atau enggaknya, men. Tapi Lu itu- tergantung cocok apa nggak cocoknya Benar. aja. Tergantung ya balik lagi, lu kayak kepikiran puzzle lah. Bukan Iya. berarti puzzle yang salah kan? Enggak. Benar-benar. Cuman ya waktunya aja nggak tepat lu ketemu sama orang kayak begituan sih. Iya. Nah, itu yang menarik dari cerita gue tentang melihat apa ya? Ketika seseorang mendekati padahal dia udah punya pacar. Gitu. By the way, mantan lu berapa sih? Kalau disebutin mantan ini gue gak enak, bro. Enggak, Karena- sebut angka aja deh, mungkin berapa nih? Kan kita nggak sebutin nama ya, karena kan Nah. mungkin ya di luar sana mungkin ada yang nonton kan tiba-tiba. Waduh. Gimana? Kalau Mantan lu udah kalau gue berapa? ngomong pacar nih ya, Iya. agak. Lu sekarang single apa punya pacar? Kalau gue sekarang single, man. Oh, single. Iya. Oke. Gue ada PDKT, cuman ya masih. masih begitulah. rendah Ya, ya. jadi- Masih rendah. Tapi gue udah bilang dari awal sih, gue deket sama lu. Gue tidak menutup kemungkinan gue deket dengan siapapun yang lainnya. Iya benar. Karena Mm-mm. ibaratkan cowok tuh mangsa ya, memangsa nggak tuh? Ya cowok cewek sih. Iya, Cowok cewek iya. itu juga mangsa, men. Mangsa. Cuman kalau cewek itu kebanyakan ini munafik. Wah, ada kepahitan nih kayak teman kita Kepahitan. satu ini ada kepahitan nih. Banyak kepahitan yang dalam diri saya yang terhadap cinta tuh banyak. Waduh. So deep Balik nih. lagi. Gue mau nanya. Iya, iya, Gue mau nanya. Mantan lu udah berapa? Kalau ngomong pacar nih ya, berarti kalau Iya. mantan kan udah pernah pacaran Iya, nih. udah punya pacaran. Pacar gue pisahin sih. Gue ada pacar yang memang gue seriusin, ada yang cuma having fun doang. Kalau having fun doang ya cuma buat jalan, buat ini apa segala macam. Oh, iya. Ya Oh, nggak usah disebut lah ya ada berapa. Itu udah termasuk kategori pacar atau gimana? Ya kita ngomong pacaran, tapi gue Kadang tidak ngomong pacaran, membangun komitmen, men. FBB. Ya begitulah. Iya, Gua- oke lu lah sebut ya. apa terserah lah. Oke Pokoknya lah gue ya. bilang waktu itu adalah gue pacaran, Oke. tapi gue nggak membangun komitmen. Oh, oke, misalnya dia nganggap lu pacaran sama Ya lu. kita berstatus, Iya, tapi cuman nggak ada keseriusan ya seru-seruan doang. Iya. Ya kalau buat chattingan, buat jalan, buat gitu Tapi doang dia sih. ini enggak kayak gitu. Paham enggak? Kita berdua nge. Ngeh semuanya. That's why gue nggak menganggap itu pacar yang bener-bener pacaran sih. Iya. Karena ya mungkin kita masih mencari aja yang cocok seperti apa. Cuman kalau yang lu Tapi- tanya pacar, yang gue anggap beneran pacar nih ya. Sorry gue potong, tapi itu kayak seru banget sih kayaknya sih. Lu paham nggak Mungkin- sih yang tadi yang Hah. lu cerita, yang dia tiba-tiba lu pacaran, nggak ada komitmen sama sekali itu buat having fun. Lu kayaknya punya seseorang cewek yang benar-benar kayak sefrekuensi sama lu itu kayak kalau menurut gue itu seru banget sih kayaknya. Iya seru sih. Cuman balik Cuman- lagi kita kalau masalah hubungan ya kita nggak bisa cuman gini-gini aja kan. Kita Iya harus benar pikir sih. jangka panjang. Cuma Nggak cuman having fun doang. apa men. emang lu nggak pas pacaran sama dia enggak terbesit gue pengen serius sama dia enggak ada? Bisa. Waktu itu gue sering banget terbesit. Wah gue mau serius nih. Tapi Oke. setiap kali gue coba untuk kesana itu tetap nggak bisa, men. Apa halangannya? Ya gue juga nggak tahu ya, mungkin dari dia juga. Kita mungkin kalau gua Apa sekarang harus dianya tanya merasa menutup? Apa enggak gimana? sih, kalau bilang menutup enggak, cuman mungkin kalau dari gue sekarang ditanya seperti itu, gue jawabannya mungkin ya visi misi kita beda aja sih, bro. Oke, visi misi ya. Gitu. Jadi tujuan kita memang udah beda. Gitu. Jadi kalau mau dibawa serius, ya kita berdua takut gak enakan, jadi ya udah jalan aja kayak gitu. Jalan aja jadinya ya. Tapi kalau untuk memang pacar yang berkomitmen, gue baru satu sih. Baru satu? Mantan yang memang gue bener-bener komitmen ya. Komitmen yang benar-benar lu pengen Ya, serius yang gitu. gue serius, yang gue ya bener-bener serius, men. Iya. Itu oke. baru satu. Baru satu. Berarti overall lu mantan lu berapa jadi? Sorry, mantan. Aduh, Mantan. kalau yang buat having fun, gue nggak sebut deh, gue nggak enak deh. Gak ada. Kudu Iya. yang banyak jadi Ya ya. intinya gue temen dua- banyak lah ya. 20? Ya nggak usah disebut deh, bener-bener gue Oke, nggak sebut, oke. nggak sebut daripada nanti gue dibilang, aduh gaya lu muka pas-pasan aja lu mantan bahaya. Nah, gue kan Enggak. anti netizen ya, maksudnya gue Benar, tidak benar, mau memancing netizen. Karena nggak gini loh, kalau menurut gue ya, orang itu beda-beda sih. Mau mereka melakukan hal apapun itu, mau kayak gimana pun juga, ya itu hidupnya dia gitu loh. Nggak ada menutup kesalahan dari kali dia sendiri gitu loh. Tuh. Kalau kan dia apalagi juga misalnya pengen membangun jati diri dari cinta ya. Hmm. Jadi kalau misalnya pengen bangun jati diri dari cinta, ya itu yang dia lakukan. Mungkin dari caranya dia itu sendiri kayak gitu sih. Ya, ya. Bukan dalam kategori menyakiti perempuan ya. Karena ya mau nggak mau dari kedua pasangan dari satu sama lain pasti akan tersakiti gitu loh. Ya betul sih. Ya kalau gue bilang sih
namanya konflik ya itu nggak cuma dalam pacaran sih, dalam hubungan apapun pasti ada konflik dan selalu pasti akan ada yang tersakiti, tergantung lu siap apa enggak. Dan Iya. gue suka satu statement yang sampai sekarang gue pegang buat hubungan gue. Ketika lu tidak siap untuk disakiti, mending lu jangan pacaran deh. Benar. Ketika lu tidak siap untuk putus, better kamu nggak mulai dari awal. Bener. Atau enggak lu dari cinta itu bisa dapat pelajaran untuk cinta yang lebih pahami lagi gitu loh, lebih. Iya bener sih. Karena gue jujur gini, menurut gue cinta itu dari seumur gue hidup, seumur gue hidup sampai sekarang juga, pengaruh dari cinta itu adalah ngerubah hidup gue sendiri. Jadi overall 98% gue berubah dengan gara-gara cinta gitu. Pandangan cinta gue sendiri beda-beda jadinya. Ya itu kebanyakan karena mungkin sering ditinggal, sering disakitin, jadi gue melihatnya dari pandang sudut itu sih. Iya, Jadi gitu sih. gue paham. Deh, Iya bener. gue ada pertanyaan nih. Yes. Gimana nih? Kalau gue pertanyaan, ini misalnya lo suka sama teman si A nih, misalnya teman lu nih, lu suka sama dia, terus tiba-tiba temen lu cowok suka sama dia, yang ya suka apa yang lu suka ceweknya itu, terus si teman lu ini sering cerita tentang cewek itu, tanggapan lu gimana? Kalau gue sih, gue sering sih, maksudnya bukan sering, sorry, gue ralat. Oke. Gue pernah dalam posisi kayak gitu. Gimana? Ketika kita berdua ini nggak tahu kita suka orang yang sama. Benar. Kita saling cerita aja, cewek ini cantik men, kayak gini apa segala macam. Dia juga cerita hal yang sama. Iya. Tapi kita nggak ngeh waktu itu bahwa kita menyukai orang yang sama men. Dia curhat-curhatan lah, ini apa segala macam. Dan kita berdua juga memang dibalas chattingnya, kita berdua itu sama-sama dibalas. Tapi nggak ada yang tahu ya sama sekali. Tidak ada yang tahu kalau itu kita orang yang sama. Gitu. Sampai akhirnya di satu momen ketika gue tanya, gue kepo kan, akhirnya gue kepo, mana sih cewek lu, gue pengen lihat. Dia tunjukin foto, anjir, gue nggak bisa berespon apapun anjir. Tahu-tahu dia dia ini loh calon gebetan apa, ini loh gebetan gue kan nggak mungkin bilang itu gebetan gue juga anjir, gue kira mungkin gitu ya. Ya gue waktu itu cuman menghela nafas, menelan ludah dan hanya tertawa waktu itu. Gue tertawa, kayak tertawa tiba-tiba sakit sini ya. Iya, tapi gue masih berusaha untuk nggak ngeliatin sih waktu itu. Gue tertawa terus ditanya, kenapa lu ketawa men, dia bilang gitu kan. Gue bilang nggak apa, lucu aja, menurut gue lucu aja. Apa yang lucu? Gak apa, cewek lu cantik, gue bilang gitu kan. Tapi gue waktu itu belum ngomong karena dia lagi pada fase dimana dia merasa fly-flynya lah dalam cinta ya. Enggak sih, dia merasa cewek ini juga deket sama cowok lain. Nah yang notabene itu gue cinta segitiga dong. Iya, jadi gue juga aduh, daripada gue cerita sekarang gak enak nih kondisinya benar. Akhirnya gue waktu itu nggak langsung cerita, tapi gue cari waktu sampai akhirnya kita di satu waktu yang sama. Gue bilang, men, Sob, kita suka sama cewek yang sama tau, gue bilang gitu. Akhirnya lu cerita ya? Gue cerita, tapi tidak di hari yang sama. Ketika momennya udah pas gue cerita, terus dia bilang, hah, sumpah lu, kenapa lu nggak bilang dari gue, kenapa lu nggak bilang ke gue dari awal, dia bilang gitu kan. Ya gue nggak enak aja sih, ya kita fair-fairan aja lah. Lu kalau memang suka sama dia, gue juga suka sama dia, ya udah kita fine-fine aja, nggak perlu ada yang nggak bermusuhan. Iya, bermusuhan ya, karena kita fair-fair aja gitu loh men. Tergantung dianya. Toh juga sampai sekarang pun dia juga tidak memberikan gue apa ya, perilaku khusus, maksudnya kayak tidak memberikan perlakuan khusus ke gue, dia juga nggak berikan perlakuan khusus ke lu. Jadi ya udah kita fair-fairan aja. Intinya gue bilang gini, cinta itu memang nggak bisa disalahkan bro. Lu nggak bisa bilang gue nggak mau cinta sama dia, gue nggak mau kayak ini. Ya lu nggak bisa milih. Ya lu nggak bisa milih. Cinta itu kan datang ya. Betul, cinta itu datang. Cuman cinta juga nggak goblok men, gue bilang gitu ke dia kan. Jadi ya jangan sampai cuma masalah kayak gini doang kita jadi nggak enakan, gue bilang gitu. Ya gue tidak menyuruh lu mundur dan gue juga berharap lu tidak nyuruh gue mundur. Cuman ya kita sama-sama dewasa aja. Sama dewasa ya. Tapi in the end ternyata cowok yang dideketin sama nih cewek ternyata bukan kita berdua anjir. Bukan. Dia pacarnya sama orang lain lagi. Jadi kayak kita berdua waktu itu lu kayak gimana ya? Kayak ngejar kucing, tiba-tiba kucingnya suka sama orang lain. Iya gitu, bener. Padahal kita udah berdua ini udah pede banget kan. Kayak anjing gue paling keren. Terus dia paling keren. Tahu-taunya paling gak gue pikir waktu itu adalah oke, gue tahu teman gue baik. Gue tahu sobat gue ini baik. Jadi kalau misal pun bukan gue yang dapat, ya gue masih aman. Masalah gitu. Gue masih rela gitu loh sama teman gue sendiri. Karena lu tipe orang yang ya bodo amat juga sih kalau misalnya nggak dapat gitu. Ya bukan bodo amat sih, gue pasti perjuangin. Cuman paling nggak kalau memang gue nggak dapat pun sakit tautan sama teman kali ya. Gimana? Lebih tepatnya sih kayak karena gue tahu orang yang bakal dia dapetin sih. Iya. Yang bareng sama dia gue gitu. Karena ketika gue bilang masalah cinta pacaran itu lebih ke arah
lu care sama dia, nggak cuma sekedar lu bilang masalah cinta-cinta monyet gitu loh, tapi ya lebih ke arah ya lu care, lu bener-bener peduli sama dia, lu bener-bener yang pengen dia yang dapat yang terbaik kayak gitu sih. Jadi Hmm. nggak yang egois, cinta itu nggak Benar. yang egois kayak gitu. Hmm. Kayak gitu sih. Jadi waktu itu akhirnya kita eh malamnya kita ya sama-sama melo-melo bareng berdua. Jadi kayak anjir sob, gue pikir bakal dapet ke lu. Iya, gue pikir juga bakal dapet ke lu. Ternyata kita berdua gak dapet. Akhirnya nyesek Anjir. gitu ya. Dua-duanya berdua kita kayak malam berat berdua sih jadi ya. Nyesek. Oh, nyesek. Gitu. Oke, kita lanjut gimana? Ya, Jadi jadi kita udah ngomong masalah suka sama orang yang sama ya. iya, orang yang sama ya. Jadi begitu cerita lu begitu asik sih didengar ya, jadi kayak gitu ya. Bisa aja lu men. Gila sih. Gue juga sama sih punya cerita kayak gitu juga. Jadi sama kayak jadi ini bukan lebih prefer ke gua. Jadi gue punya temen, terus temen gue ini cerita sama dengan dia melakukan hal yang sama yang tadi yang lu sebutin tadi. Jadi jadi bedanya adalah dia itu punya kenalan cewek dan mereka ini udah pacaran mereka ini belum istilahnya belum announce ke publik kalau mereka ini pacaran, istilahnya masih private dalam segi pertemanan dan segi publik juga. Oke. Dan cewek ini ternyata dari temannya cowok ini ada yang suka juga sama ceweknya dia. Aduh, Ih, berat. itu berat banget sih. Berat. Yang cowoknya ini yang suka selalu istilahnya selalu deketin ceweknya ini, yang cewek ini ngomong ke cowoknya ini. Oh, I see. Ya, dan seakan-akan temennya yang cowoknya ini yang udah pacaran sama dia ini, seakan-akan dia tuh selalu minta bantuan ke dia terus. Dan seakan-akan Aduh. dia tuh kayak gimana ya, kayak dia tuh bingung kayak gua harus kayak gimana sih, kayak anjir gua mau nolong nggak nolong, terus gua mau ngasih tahu nggak mau ngasih tahu juga agak gimana, masih Ya, bimbang ya, gitu. ya. Dan akhirnya dia itu selama dia udah pacaran sama cewek ini, secara diam-diam dia ngebantuin temennya yang mau deketin cewek ini gitu loh. Aduh. Dan itu terjadi selama lo tahu berapa? Itu selama setahun. Gila, gue sih Gila. nggak tahan men. Gila, setahun sih. Gila Da- sih, gila. Itu dan gue mendengar ceritanya dia itu gue ngerasa ini lu bego sih gitu. Iya, iya. Lu bego, benar-benar bego Iya, gitu. iya. Kayak- Resikonya terlalu besar men. Resikonya terlalu besar, terus lu kenapa lu tahan gitu? Tahan sama cewek, lu udah pacaran sama cewek ini, terus tiba-tiba lu ngebantuin cowok teman lu sendiri yang mau ngebantuin lu deketin cewek yang lu udah pacaran sama dia gitu loh. Anjir Itu kesannya anjing banget Iya sih, sih, gitu. iya sih. Terus ya udah akhirnya di situ gitu gua kasih wejangan lah ya, kayak gimana ya. Itu sih cerita lama, dan gue sebagai teman dekatnya juga gue kaget gitu loh, kok Iya, iya. Kok lu mau anjir? lu mau dan lu kenapa baru cerita sekarang gitu loh. Iya, iya. Setelah berapa tahun kita temenan gitu baru tahu. Dan itu parah sih, maksudnya kayak dia cerita sampai ke dia sampai kalau misalnya dia tuh mau ke rumah tempat ceweknya dia juga nemenin, Parah. seakan-akan ini kayak terjebak gimana gitu loh. Dan itu dia juga cowoknya sampai sekarang belum tahu sama sekali temannya Iya, dia iya. tuh. Jadi itu sih gue bisa kayak hampir sama kayak lu, cuman Iya. dia agak lebih deep yang temen gue ini. ya, lebih deep. berat sih memang karena dia nggak ngomong ya. Nggak ngomong sih. Kalau dari gue sih, kalau cerita kayak gitu sih nggak ada sih kayaknya. Iya, iya. Cuman kayak misalnya kayak cuman kayak ya pacaran biasa. Kalau gue ya kurang hokinya di perasaan cinta apa ya, sering ditinggal. Ghosting man. Ghostingnya tapi pas sudah pacaran ya, bukan. Aduh, lebih sakit tuh. Belum, iya lebih sakit banget sih. Bukannya yang sebelum mereka jadian gue ditinggal, enggak. Jadi gue ditinggal pas pacaran sih, itu sakit Pas banget lagi sih. Pas sayang-sayangnya lagi ya. sayang-sayangnya, kalau kata Raditya Dika gitu sih. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu sakit banget itu. Jadi lagu nih. Jadi lagu. Seru nih. Nah, gue punya satu topik lagi nih yang menarik. Gimana? Gue pengen tanyain. Iya. Kan orang-orang pada umumnya bilang nih, lu kalau misalnya yang nembak yang cowok duluan lah, mana ada yang cewek duluan yang nembak ya kan. Benar. Nah, kalau menurut lu sendiri statement seperti itu gimana tuh? Kalau gue sih nggak ada masalah ya, selagi masih bareng-barengan gitu ya. Karena gue gini, gue punya cerita juga. Dulu gue juga punya teman cewek, dan Yes. dia tuh kita temenan biasa, dan gue sebenarnya juga nggak ada perasaan sama dia sama sekali. Dan tiba-tiba dia itu nembak gue secara random aja gitu, kayak Re, gue suka sama lu gitu kan. Dan gue seakan-akan
tiba-tiba di tengah perbincangan itu awkward, jadi kayak gue harus kayak gimana gini-gini. Iya. Cuman dari statement yang gue bilang tuh sebenarnya statement yang cewek bilang apa cinta ke cowoknya duluan itu nggak ada masalah sebenarnya bagi gue, karena mau gimana pun juga cowok sama cewek juga kalau misalnya saling suka harus saling melengkapi gitu loh. Yes, absolutely. Saling melengkapi, dan yang paling penting itu adalah karena gini loh, di seluruh dunia ini nggak ada yang misalnya nggak ada yang maksudnya pasti nggak ada yang nggak cocok, dan pasti nggak ada yang nggak cocok, bener. eh Pastinya ya gimana cara kita cocok itu kepada pasangan kita, kalau menurut gua adalah toleransi. Yes. Kalau lu Agree. jadi lu pacaran sama siapa, seakan-akan lu nggak cocok sama dia, awalnya nggak cocok, ya yang membuat cocok itu apa ya, toleransi gitu loh. Yes, setuju. Saling setuju. menerima, saling melengkapi, dan saling komunikasi, itu sangat penting bagi gua. Iya, betul banget sih. Gue setuju juga sih. Maksudnya dalam satu hubungan tuh nggak cuman masalah ego sih yang Iya, lu benar, nggak pertahankan. usah ego. Maksudnya nggak cuman kayak ya gue yang mau sayang sama lu nggak boleh, enggak sih. Enggak Itu gitu, masalah enggak. lu saling ngerti satu sama lain. Iya, harus toleransi, harus ini sih, harus Iya, ada iya. gitu loh. Karena Iya. karena gue pasti gini loh. Pasti mungkin di luar sana yang mungkin pacaran yang selalu punya masalah sama pacarnya, enggak. Ya emang sih kalau hubungan tuh nggak ada yang lurus aja ya. Betul. Cuman gini loh. Pastinya kalau ada masalah sedikit pun atau gimana pun yang istilahnya lu bosan akan ribut terus sama pacar lu, ya lu harus ada rasa toleransinya itu. Iya, Harus iya. ada saling mengerti, saling komunikasi yang bagus. Iya, Kalau pasti. menurut gue komunikasi itu paling penting dari yang paling penting di dalam berhubungan sih. Bener banget sih. Ya mungkin next session gue bakal cerita tentang why gue putus ya. Iya, Itu mungkin juga masalah dengan communication. mungkin gue juga kan next akan menceritakan mantan gue mungkin kali ya. Waduh, berat nih, mantan berarti banyak nih, lebih dari Wah, satu. lebih dari satu. Kalau gue akuin cuma satu, yang Oh, lain yang yakin apa? Angin. angin yang cuma ya. main-main doang lewat. Enggak. Gitu. Jadi gue sebenarnya sih dari mantan gue sih banyak cerita unik sebenarnya. Jadi gue ketemu cewek yang unik, ketemu cewek yang cuek, yang dingin ada, yang posesif juga ada, yang istilahnya satu frekuensi juga ada, dan akhirnya ya mereka semuanya gone, menghilang Ya, semuanya gitu loh. Oke nih, kalau gitu kita challenge aja ya. Kalau Oke, memang challenge sampai video kali ini bisa Bener-bener. sampai likes-nya bisa lebih dari 100 nih. Boleh. 100 Gimana? kita bakal buat konten yang tentang Oke, boleh ya. pacar kita masing-masing. Mantan kita masing-masing ya. Kita ngomongin mantan kali ya. Ya, Jadi kayak lebih seru kali ya. Mungkin kalau yang misalnya nggak tahu mantan gue itu berapa, mungkin belum tahu ya. Jadi kan nggak tahu gitu kan. betul banget. Tapi lebih intinya sih ceritanya Iya. perjalanannya gimana. Terus gimana gue bisa grow up ke cinta tuh gimana Iya, gitu. betul. Jadi buat kalian yang lagi lihat video kali iya, ini, lagi jangan lihat, lupa di benar. like, karena kita kalau misalnya sampai 100 likes lebih, kita bakal bikin konten tentang Ya mantan benar, kita benar sih masing-masing. ya kedua sih. Oke. Jadi kayak gitu sih. Jadi apa namanya? Jangan lupa ditonton terus. Ini adalah konten pertama kita. Jadi jangan sampai kita apa namanya? Nggak di like, karena like itu penting, karena kita juga butuh hasil dari semua ini. Bener gak? Bener banget sih. Bener-bener, Jadi ya. buat kalian yang penting pantengin terus aja. Kalau misalkan punya cerita juga boleh di komen. Siapa tahu kita bakal bahas di next Bener konten sih. kita. Oke, terakhir dari sesi acara ini, menurut lu konklusion dari semua ini gimana? Kalau menurut gue cinta itu rumit. Cinta itu rumit. Cinta itu rumit. Kalau orang bilang cinta itu sederhana, menurut gue cinta itu rumit. Rumit. Kenapa? Karena cinta itu melibatkan dua orang, men. Melibatkan dua Iya, orang, nggak cuma melibatkan satu orang. perasaan lagi Betul, kan. melibatkan perasaan, gak cuma perasaan sih. Sorry to say, we have to say kalau memang cinta itu juga pengaruh background, pengaruh pendidikan Berbackground, lu, pengaruh semuanya sih. semuanya sih. Jadi Harusnya. it's not just a love, nggak cuma 4 kata memang huruf. ya emang ada sih dari cowok mungkin dari cewek yang menerima apa adanya, ada Betul, juga dari yang betul. melihat dari sisi background dan Ya, apapun itu sih emang ada. ya. Tapi kalau nyambung relate dengan topik kita hari ini tentang cinta pada pandangan Yang pertama, pertama. menurut gue cinta itu tidak pada pandangan pertama, tapi cinta itu pada perasaan pertama. Iya, Jadi, benar sekali. perasaan tuh perlu lu bangun, men. Iya, Nggak bisa benar, yang lu nggak bisa. langsung datang gitu kan. Yang benar adalah kalau kita cinta pandangan pertama, yang ada kita pertama suka dulu. Suka dulu, tertarik dulu. Suka men. dulu gitu ya, benar. Gitu. Dan kalau ngomong masalah cinta, ya lu nggak bisa cuman satu sisi yang ngejar, tapi cinta itu perlu diperjuangkan dan diperjuangkan oleh dua sisi. Iya, Kedua benar. pihak. Itu sih Komunikasi menurut gue. penting, Benar, toleransi itu penting. benar. Iya, jangan sampai lu gara-gara cinta pandangan pertama doang, terus tiba-tiba lu selanjutnya lu menghilang dan lu not care of the love story lu sendiri sih gitu loh. Iya, benar banget. Intinya gini, kalau cinta itu selama cinta itu masih membuat lu merasa positif, Benar? ya lu pertahanin lah. Tapi Iya. kalau memang udah mulai agak aneh-aneh nih, Iya. ya lu better untuk
Ya, lu ninggalin pikirin lagi lah. lu ninggalin lah. Ya jangan langsung tinggalin men, lu komunikasikan dulu. Komunikasi lah. dulu langsung tinggal. Kalau gue ya, nanti kalau mungkin kita akan bahas tentang toxic ya. toxic relationship gimana ya. Di next. Kalau menurut gue, kalau udah pasangan lu udah toxic, udah lu mending tinggal deh. Lu nggak mungkin pertahankan misalnya lu dipukul atau gimana secara benar-benar toxic banget, gak usah dipertahanin. Kan gini, itu udah nggak bagus buat mental healthy lu, udah nggak bagus ke fisik lu sendiri juga. Jadi benar. Ya. Jadi itu teaser dikit ya, Teaser dikit sedikit tentang ya, konten kita berikutnya. konten Jadi berikutnya ya. kalian tetap stay tune di channelnya. DK DK Self Self. Films, Bener oke? banget. Oke. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Gue pamit undur diri. Gue Gire. Gua Raymond. Oke, sampai jumpa di next konten. Oke. See you. Thanks, Bye bye.